Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kita memasuki Minggu Advent kedua hari ini ya, tanggal 6 Desember 2020. Nah adik-adik, kakak mengundang kita untuk berdiri dan kita melakukan pembukaan Gita Bakti 127 baitnya yang kedua. Adik-adik kita berdoa, kita akan beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mau beribadah bersama dengan adik-adik kami walaupun melalui online di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka semangat untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga akan kakak-kakak layan, berkati juga akan orang tua yang mendampingi akan anak-anak mereka. Biarlah mereka juga dapat mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dalam puji syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 85 ya adik-adik ya. Yuk kita buka Kidung Jemaat nomor 85, baitnya yang pertama saja. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau baca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Udah siapin Alkitabnya? Sudah? Oke, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena berkat-Mu yang berlimpah. Kami anak-anak-Mu sebentar ingin ibadah online. Berkati kami ya Bapa yang masih dalam karantina maupun yang dalam pengobatan atau apapun, kami sekarang menyatukan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya dari Yesaya 30 ayat 18 sampai yang ke-26. Sudah? Buka Alkitabnya dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai yang ke-26. Oke, kalau sudah semua, mari kita bangkit berdiri ya. Kita baca Alkitabnya sama-sama ya. Oke? Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai yang ke-26. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakan-teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaranmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya.
entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang, rumput padang yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampai dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikian firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Nah, adik-adik, sesuai firman Tuhan yang tadi kita baca, di kehidupan bangsa Yehuda di Yerusalem pada saat itu, kehidupannya tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan, tidak setia, bahkan mereka menyembah Allah-Allah yang lain. Pada saat Tuhan melihat itu, Tuhan marah. Namun, suatu ketika bangsa Yehuda dilanda kesusahan adik-adik. Lalu Tuhan memberikan Nabi Yesaya untuk memberitakan firman kepada bangsa Yehuda. Kata Tuhan kepada bangsa Yehuda adalah kalau misalnya bahwa Tuhan mau memberikan apapun yang bangsa Yehuda inginkan, memberi pertolongan, memberi perhatian lebih kepada bangsa Yehuda, Tuhan mau. Nah, tapi ada syaratnya adik-adik. Syaratnya itu bangsa Yehuda harus setia, harus taat, dan harus berpengharapan kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita saat ini adik-adik, ketika kita bisa bangun pagi hari ini, lalu kita bisa main sama teman-teman kita, ataupun masih bisa sekolah online, kita juga harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa sih Kak kita harus berpengharapan kepada Tuhan? Kita harus karena Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. Misalnya nih adik-adik diberikan kesehatan, hari ini bisa main sama temennya. Lalu misalnya bisa ketemu sama mama papanya setiap hari. Wah, atau enggak masih bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Itu adik-adik adalah hadiah dari Tuhan karena kita sudah mau setia, berpengharapan kepada Tuhan. Tidak hanya itu adik-adik, misalnya adik-adik bisa makan makanan enak. Itu juga salah satu yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik mau kan terus Tuhan memberikan segala yang adik-adik inginkan? Nah, pasti mau dong. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tetap setia, harus tetap berpengharapan, harus tetap meminta kepada Tuhan. Contohnya misalnya adik-adik rajin berdoa, atau adik-adik ibadah online, walaupun ibadahnya masih online, tapi tetap semangat seperti hari ini. Langsung minta buru-buru mamanya, "Mah, aku mau ibadah online." Nah, itu adalah contoh adik-adik setia kepada Tuhan. Adik-adik hebat deh. Nah, tapi minggu-minggu besok juga masih ya kita ibadah online. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar cerita oleh kakak-kakak layan, kita menyanyi Kidung Ceria nomor 176. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Allah adalah kasih.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan hari-hari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami sudah bisa beribadah ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami baca dan renungkan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Engkau mau sertai mereka dalam memimpin bangsa ini agar setiap kebijakan yang mereka ambil merupakan hal yang terbaik bagi bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi keadaan bangsa ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Engkau mau membantu para satgas COVID-19 untuk mereka memerangi. Begitu juga dengan kami warga negara. Biarlah kami bisa menjadi warga negara yang baik. Kami bisa menyadari akan pentingnya menjaga diri agar tidak terkena virus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami, GPIB Harapan Indah, begitu juga dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap gereja di muka bumi ini. Ya juga kiranya Engkau mau selalu menyertai pergumulan gereja kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui dengan pasti keadaannya. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga membukakan jalan bagi setiap pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati setiap pelayanan yang kami jalani. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini merupakan bentuk ucapan syukur kami atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah pelayanan yang kami jalani ini dapat menjadi berkat, bukan hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk orang lain di sekitar kita dan juga bagi jemaat kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap majelis, jemaat, setiap pengurus pelkat, dan juga bagi Bapak Pendeta ya Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi ya Tuhan, Kau mau sertai. Tuhan, kami ingin berdoa juga bagi orang-orang sakit ya Tuhan di luar sana. Engkau mau menjadi tabib ya Tuhan bagi mereka. Engkau mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan, dan juga orang-orang yang merawat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memulihkan mereka kembali agar mereka bisa beraktivitas seperti normal kembali ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda ya Tuhan dalam kesendirian mereka. Kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau mau menyatakan kasih-Mu bagi mereka sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Pelkat PA ya Tuhan dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menjalankan setiap program yang sudah dijadwalkan, dan biarlah apa yang kami rencanakan itu merupakan bagian dari kehendak-Mu juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi setiap anak layan ya Tuhan dalam kehidupan mereka pribadi, dalam kehidupan pertumbuhan mereka, dalam mereka belajar ya Tuhan. Engkau mau memberikan Roh Kudus-Mu, roh kepintaran-Mu bagi mereka agar mereka bisa menjadi tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Engkau memberkati orang tua mereka yang membesarkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka bisa mendidik anak-anaknya, biar mereka orang tua bisa mengajar anak-anaknya dengan kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Kakak layan ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan pelayanannya ya Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap mereka, pergumulan mereka, Engkau mau sertai ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
masuk dalam persembahan syukur. Yuk persiapkan uang persembahannya dan jangan lupa ya dibawa ke gereja ya adik-adik ya, kasih tahu mama papa ya adik-adik. Ya kita membuka Kidung Ceria 262. Yuk kita buka dulu Kidung Ceria 262. Kidung Ceria nomor 262. Bait pertama kita nyanyi, setelah itu persembahan adik-adik berikan, kita kembali lagi ke bait yang pertama ya adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Kita ulangi sama-sama ya adik-adik ya. Apabila kita suka cita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Yuk adik-adik kita berdiri, kita satu dalam doa untuk doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, khususnya adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka membawa persembahan itu di rumah-Mu yang kudus, di gereja, untuk mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang ke rumah kita, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita membuka Kidung Ceria 199. Kidung Ceria 199. Yuk adik-adik buka Kidung Ceria 199. Ya, baitnya yang pertama ya adik-adik ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cerita kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bertemu kembali di hari Minggu yang sama, ibadah online. Tuhan memberkati.